Baik, salam Rahayu buat semuanya, Rahayu Rahayu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Anita Fernandi, dari mahasiswa Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semester 1, angkatan keempat. Di sini dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan, saya akan memenuhi tugas proyek yang saya ambil judulnya di sini pendekatan sosiologi tentang pendidikan. Baik, kita masuk ke materinya. Eh, Next, pertama, pengertian pendekatan sosiologi tentang pendidikan, atau definisi pendekatan sosiologi tentang pendidikan. Di sini pendekatan sosiologi dalam pendidikan adalah metode yang digunakan untuk mempelajari aspek sosiologi dalam permasalahan pendidikan. Pendekatan ini dapat membantu melihat proses pendidikan dan implikasinya, serta memberikan bahan yang maaf, bahan untuk melakukan kajian kritis terhadap yang apa terjadi di masyarakat. Baik, kita next. Di sini ada 4 tokoh peletak sosiologi pendidikan. Di sini ada Emile Durkheim, ada Karl Marx, ada Max Weber, dan Talcott Persson. Oke, kita next lagi. Di sini ada Emily Durkheim. Memiliki kontribusi, Durkheim melihat pendidikan sebagai sebuah institusi sosial yang berfungsi untuk mensosialisasikan individu ke dalam nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Pendidikan menurutnya berperan penting dalam menjaga integrasi sosial. Dan teori fungsionalismenya adalah tokoh utama dari perspektif fungsionalisme. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sistem. Pendidikan dalam konteks ini berperan sebagai agen sosialisasi yang menjaga stabilitas sosial. Baik, kita next. Ada teori dari Karl Marx. Marx melihat pendidikan sebagai alat reproduksi kelas sosial. Pendidikan menurutnya tidak netral tapi berfungsi untuk mempertahankan sistem kapitalis dengan mengajarkan nilai-nilai yang mendukung status quo. Masuk ke dalam teori konflik, Marx adalah tokoh utama dari perspektif konflik. Teori ini memandang masyarakat sebagai arena perjuangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pendidikan dalam konteks ini menjadi alat bagi kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Baik, kita next lagi. Di sini ada Max Weber. Max Weber kontribusinya melihat pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh status sosial. Pendidikan menurutnya tidak hanya memberi keterampilan, tetapi juga menjadi modal sosial yang dapat membuka peluang bagi individu untuk meraih posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat. Teori aksi sosialnya dari Weber yaitu lebih fokus pada tindakan individu dalam konteks sosial. Ia melihat pendidikan sebagai salah satu bentuk aksi sosial yang didorong oleh motivasi individu. Baik, kita next lagi. Di sini ada yang terakhir yaitu Talcott Person. Talcott Person memberi kontribusi Person mengembangkan teori aksi sosial Weber dan menerapkannya pada analisis sistem sosial. Ia melihat pendidikan sebagai salah satu subsistem sosial yang berfungsi untuk mengintegrasi individu ke dalam sistem sosial yang lebih luas. Aksi sosial yang dilakukannya, tindakan individu dalam masyarakat selalu berorientasi pada tujuan tertentu dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Baik, di sini ada penguat fondasi sosiologi pendidikan. Yang pertama, ada 3 poin yang saya ambil di sini. Pentingnya memahami fondasi sosiologi pendidikan, aspek penting sosiologi pendidikan, dan cara menguatkan fondasi sosiologi pendidikan. Yang pertama, pengertian penguat fondasi sosiologi pendidikan. Di sini, penguat fondasi sosiologi pendidikan adalah landasan sosiologi yang dapat eh, mengembangkan sistem pendidikan dalam memperkuat ikatan sosial dan membangun masyarakat yang lebih kohesif. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara pendidikan dengan aspek-aspek sosial lainnya. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan berusaha memahami bagaimana faktor-faktor sosial seperti keluarga, masyarakat, budaya, dan struktur sosial yang mempengaruhi proses pendidikan dan hasil belajar siswa. Di sini ada pentingnya memahami fondasi sosiologi pendidikan. Yang pertama, membantu memahami kompleksitas pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, nilai, dan identitas individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan, kita dapat merancang program pendidikan yang lebih relevan dan efektif. Kemudian, memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat.
Sosiologi pendidikan membantu membangun jembatan antara sekolah dan masyarakat sehingga pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya juga ada membekali siswa dengan keterampilan sosial. Pendidikan yang berorientasi pada sosiologi pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah yang sangat penting untuk sukses dalam kehidupan nanti dalam kedepannya untuk bermasyarakat. Yang selanjutnya ada aspek penting sosiologi pendidikan. Kita lihat di sini. Struktur sosial pertama. Bagaimana struktur sosial masyarakat atau kelas sosial, etnis, gender mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Kedua, budaya sekolah. Budaya sekolah juga merupakan nilai-nilai, norma, dan praktik yang berlaku di sekolah dan bagaimana hal ini membentuk pengalaman belajar siswa. Interaksi sosial. Bagaimana interaksi antara siswa, guru, dan orang tua mempengaruhi proses belajar mengajar. Terus ada peran keluarga juga, berperan keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Di sini ada peran masyarakat dalam pendidikan menyediakan sumber daya dan dukungan untuk melaksanakan terjadinya pendidikan. Di sini ada cara menguatkan fondasi sosiologi pendidikan. Cara menguatkannya, eh, yang pertama, yaitu mempelajari teori-teori sosiologi pendidikan. Memahami bagaimana teori tentang sosiologi pendidikan dalam membantu kita menganalisis fenomena pendidikan secara lebih mendalam. Selanjutnya, melakukan penelitian. Melakukan penelitian tentang kondisi pendidikan di berbagai konteks sosial dapat memberikan data yang lebih akurat dan up to date. Selanjutnya, mengembangkan program pendidikan yang berbasis komunitas, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dapat meningkatkan relevansi dan keberhasilan program. Di sini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam mendukung pendidikan anak. Selanjutnya yang terakhir yaitu membantu membangun kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga, masyarakat dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, terutama nanti akan menimbulkan rasa nyaman dan eh, lebih inklusif lah untuk ke depannya. Iya, mungkin selanjutnya ada teori sosiologi sebagai pendekatan. Di sini teori sosiologis dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami dan mengkaji berbagai fenomena sosial seperti agama, sastra, dan pendidikan. Serta merupakan alat untuk melakukan analisis dan bukan merupakan tujuan analisme, tetapi hanya untuk memahami kenyataan atau fenomena. Di sini ada beberapa pendekatan sosiologi, yaitu yang pertama pendekatan sosiologi terhadap agama. Pendekatan ini dapat membantu memahami agama dengan mudah karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Selanjutnya, pendekatan sosiologi sastra, yaitu pendekatan ini dapat dilakukan dengan melihat hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Selanjutnya, ada pendidikan sosiologi di dalam pendidikan, yaitu pendekatan ini dapat membantu melihat proses pendidikan dengan berbagai masalah dan implikasi yang ditimbulkan. Ya mungkin hanya segitu paparan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, buat teman-teman juga. Sekian, terima kasih dalam memenuhi tugas proyek sosiologi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan salah kata ataupun paparan materi yang masih kurang. Terima kasih, sekian terima kasih dan salam Rahim. Rahim. Rahim.